ya depan kayu itu bahasa kawan pakai sini mengingatkan anak-anak lepas gol saja aman anak setemu lah malam dikit banyak gol balik bujang kata baik mana kena pamit balik bujang begini ujiklah tambah ngakak kata baik enak kan bos kata baik belum juga kata baik ngapa pucuk dah sih ini begini sulit maka gaya ceramah aku kekeh dapat sindir-sindir apa adanya qulil haqqa walau kana murad katakan yang benar sekalipun pahit walaupun amdu mahani ada kelak aku jejak dalam ceramah jejaknya gara-gara ceramah akikah aku ini kan hadis dibaca al-ulamu murtahanun hadis anak yang lahir itu dalam kondisi tergadai hatta bi'atiqatihi tuzbahu anhu wa yuhlaku raqsuhu wa yusamma di hadis sampai disembelihkan baginya hewan aqiqah pada hari ke-7. Pada saat itu maka cukurlah rambutnya dan diberi nama. Ini ceramah Quraika tergadai, artinya belum memberi syafaat sebelum di aqiqah. Oke jangan ini. Aku balik pas sampai parkir susul. Woi ini tak? Apa kata? Aku lah usah aku ni, usah. Aku kata, lah usah aku. Masuk apa? Aman aku ni kaya ni dah. Kukikah kerana aku. Aku dipisah. Mustahil aku jual-jual aku buat nikah anak-anak. Apa mana kamu tak? Aku singgung. Ngan siapa? Ngan kamu? La ilaha illallah. Woi kata utama. Ini kan perkara sunnah. Aman sanggup, aman mampu. Aman dia mampu, jangankan yang sunnah, yang wajib boleh dari. Haji itu wajib, rukun Islam itu haji itu. Aman mampu, aman dia wajib. Lakukan yang hubungan kan. Masih terhati tinggalkan. Uangnya udah amin namping, malu buat. Tumbung lah. Temuan ceramah, mana kita perlu? Tengok, jangan dekat bilok tu. Sungguh, sungguh. Maka di sana, hari kan sana, aman kita bisa laksanakan. Aman tenang begitu pak. Aku nikah ibaratkan kembaya ajungkan gejek mangga. Mangga ni banyak paingke adalah dalam mesa, adalah masak, ada lungke. Oh gejek mabuk. Masa kembali lama itu. Aman hobi mangga berguna kan? Yang masak langsung dimakan, yang tukik tupai capak untuk tukik makan pula. Yang nungke buat rujak, aman hobi berguna gana berlimbangan. Tapi aman te hobi ni nak lagi gelenggoman. Kali itu kan tergantung kembak tu lah sasan
aman begodoh ambe yang ke nang dia ya nabi. Tapi ingat kata Quran, wazakir, teruslah kamu memberikan peringatan, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kalau diingatkan dia senang. Atau makanya mau ceramahnya pukul anehnya beriman bang, tapi menggemusak. Dipertanyakan iman. Anak penyindir ayat. Ada kelar tu. Namanya sama. Temu sekut. Karena perkara mau tidak mau mengamalkan itu tergantung kepada hidayah. Aman hidayah belum ada, jangankan saya, Rasulullah sendiri gagal ketika memberikan hidayah kepada paman kandung. Pamannya bernama Abu Thalib yang sejak kecil sudah mengasuhnya. Sejak umur 8 tahun beliau diasuh, dididik, dibina oleh Abu Thalib. Ketika beliau menjadi Rasul berdakwah, dia membela dakwahnya, siap pasang badan ketika orang memusuhi beliau. Ketika orang ingin membunuh beliau, Abu Thalib siap pasang badan, bunuh padaku, tidak kenakan tebani. Tapi sampai mati Abu Thalib tidak bersyahadat. Ya, petungan kata beliau, paman, syahadat paman, syahadat paman. Dan hamba apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidaklah dapat memberi hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, akan tapi Allah lah yang beri hidayah kepada orang yang ia kehendaki, dan Allah tahu siapa yang akan diberi hidayah. Jadi mamel ceramah belum berhidayah, belum juga. Cuman ingat, hidayah itu perlu diperjuangkan, perlu diikhtiar mencari hidayah. Nang hamba saja ngomong nggak perlu sembahyang diberi hidayah. Hidayah maunya kau benar, perlu diperjuangkan hidayah. Rasulullah di mana hidayah? Di puncak Jabal Nur itu. Di Mekah itu banyak gunung. Orang Mekah nyebut gunung itu Jabal. Ada Jabal Rahmah, Jabal Uhud, Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Qubais, banyak. Jabal Uhud, banyak jabal, gunung, bukan jabalan. Beliau bertahanus di puncak Jabal Nur. Di situ ada gua, namanya gua Hira. Di situ mendapatkan hidayah, bukan di kamar tidur. Artinya hidayah perlu diperjuangkan. Kembaya datang ke sini malam ini termasuk bagian dari ikhtiar untuk mendapatkan hidayah. Aman kaki ada yang cocok, masuk akal, ayo goreng hidayah. Nah, maka intinya aku itu bukan guru kembaya, tapi sekedar dalam rangka watawa bil haq watawa bis sabr, saling mengingatkan, saling mewasiati. Kita kembali ke laptop ya, tadi kan menyidangkan masalah kekah, nanti kekah ya. Kembali ke musibah ini. Memang kalau kita dengarkan kata dari artinya Pak Imam tadi, memang memprihatinkan.
keluarga ini sudah yatim, ada lama punya anak laki-laki kok meninggal juga sekarang ini. Alhamdulillah yang betinilah keluarga kan. Nah, ini bukan main kita. Seakan-akan kita berkata Allah tidak adil. Tapi yakinlah bahwa di balik semua itu Allah telah menyusun semacam skenario yang terbaik bagi kita. Aku ceramah ini bukan karena sekol. Aku desekul, cuman karena pengalaman hidup. Pengalaman hidup sama juga kami dulu. Kami dulu meninggal saat umur beliau 45 tahun, Pak. Lagi muda sama 45 tahun. Tapi poli itu mau kenal kami lah ami, lah kami 7 macet kelang-kelang 2 tahun. Nah, bayangkan yang seandainya sekali belum tahu ini musibah apa ya, masih dingin-dingin. Aku kelas 2 SMP waktu itu, kelas 2 SMP. Seakan-akan harapan nan sirna ke depan. Dengan jelemu nggak tahu, gelap masa depan, karena itu dulu. Tapi Allah berkehendak lain. Allah buktikan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah bahwa Allah itu malikal mulki, raja dari segalanya. Allah berikan kerajaan kepada orang yang ia kehendaki, dan Allah cabut kerajaan dari orang yang kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah memuliakan orang yang ia kehendaki, dan Allah hinakan orang yang ia kehendaki. Di tangannya segala kuasa. Jadi Allah, tentang kita bebuh, gampang bagi Allah membolak-balikkan peristiwa, membalik keadaan urusan Allah, gampang bagi. Belum tentu dipandang manusia hina, Allah juga hina. Tidak, terkadang hina di mata manusia, mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yakin. Fa'asa an takrau syai'a wa huwa khairul lakum wa tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita benci akan satu padahal dia baik bagi kita. Bisa jadi kita senang akan satu, dia buruk bagi kita. Tidak semua yang kita katakan baik bagi Allah. Nah, ya. Jadi beliau ini masih bujang kan? Masih bujang, umur masih muda. Kalau bicara pertanggungjawaban memang agak dikit. Karena setiap yang kita lakukan akan kita SPJ, kita pertanggungjawabkan. Apalagi bujang yang punya tanggungan kan, punya adik-adik. Nah, ini biasanya indeks ilmu. Dia berhilang. Mana ke? Biasanya itu. Nabi dihidup. Orang yang yatim dengan yatim itu beda tuh karakter. Aku langsung ini. Amun awak yatim ini kena pelit saja laju hati awak. Laju hati awak sedih. Tapi makin debak nyembelit pulih kamu. Ada lain. Makanya jangan kita menghardik anak yatim. Karena itu, aku merasakan itu. Bayangkan mak kami dengan batu jarak 6 tahun dulu. Bak 45 berarti mak 39, lagi muda mak. Lagi paling lagi muda. Bayangkan anak 7.
lagi ninggal nangis mak kami malam-malam. Sampai hati kau basano tinggalkan kami. Ina anak-anak basano sebungin hangat bebang ya. Banyak liwat ini kisah nyata. Tumak-tumak kami mendak puasa itu manggil aku pagi puasa benar itu masa menyantu dikit tetap beli ayam siko berikan sejak adalah baik cukuplah kutilah panggil imam baca kedua jangan lupa berikan inomel sebelek okok nipah cecopan berbaku lengkap okok penama situ itu apa mak woi kalau pak bubane itu kisah nyata menurut senaon beli emak lemana kan mak mah okok tu tetap ya kok nipah tergulung agak tiga hilang okok penama tu buka keluarkan agak dua tiga batang kan pak mukai nyabot Indomie masak dalam gelas besar tu pekan muka imam wah tekan bola tolong wae pedang wae kata dia wae kalau orang lama rumpai balik minta pakai itu pasal aja kita dia itu kalau kenang balik lah mantap memang mulai selesai aku begitu membaca peti mati kula ngono itu lagi kicok mati sampai puput dua imam Indomel di beluang ketumak di beluang ketumak kami kalau bak pada balik jadi mak, nak minum dah mau kata mak, beri. Allah, setahun sekali minum Indomie, beri. Ini pengalaman hidup. Ini ketua pengalaman. Ini masih cuma tumbuk mak kami. Okok dicok panas segar, maka lengkap lagi ada. Penama daging belada tinggal Indomie lagi. Ingatkan mama ini boleh makan mati sekedar mengingat pak dengan nada benda ini tagak dengan pak dengan tagak dengan pak timbul rasa rindu dengan pak rasa rindu diungkapkan dengan doa Allahumma ufillahu. Nah itu yang sampai dengan pak artinya terhadap almarhum bahkan terhadap orang tuanya bapaknya kalau keluarga ini cinta kepada keduanya maka yang terbaik adalah memperbanyak doa untuk almarhum doa lah tak ada yang lain dilakukan kita terbaca kita nyantuk tadi Indomel dia nyantuk. Ada juga aku pernah ngikut yang ziarah di situ. Untuk kata di mana? Ada usai lah kajawata. Ada yang ziarah dengan bawa nasi gulai. Tak ya, nasi gulai. Sebelumnya tetangga pakai mercon gulai, pakai lomba ceh di palak gobuan. Cek dentong ada bunyi mau lagi cek nah meja ya sekolah kira meja semua belah kalau tak masuk pada pantai buat itu boleh tapi ya ini pengecapan hati itu hati bapak percaya itu ada hati aku nihan tapi dah lama kita habis juga begitu dah lama dia nyampe semut makan itu makan semut kenapa
karena itu adalah konsumsi jasad, makanan jasad. Sedangkan almarhum sudah berbentuk makhluk ruhani, bukan itu makanan yang antis deh. Nah, jadi yang dimakannya bukan makhluk yang berbentuk fisik, tapi yang non fisik. Apa itu? Ya doa tadi. Makanya banyak berdoa. Empuk kita juga dalam mabak kita meninggal. Bukan yang meninggal baru saja. Doakan mereka. Tanda kita sayang, tanda cinta itu doa. Doa itu bisa berbentuk kalimat Allahumma, bisa berbentuk yang lain. Nah, sedekah, Pak Imam, tolong tain makudain sedekahku. Moga-moga berbentuk pakku. Kata masuk itu. Untuk anak yang soleh doa. Atau kita meneruskan hobi baik beliau. Mama beliau punya hobi lihai berzikir, kita ikuti itu sehingga dia umur panjang. Oh ya, aku belakangan nih kagak ngebak. Lo kan nih dah soal bedecek. Berarti umur panjang beliau. Umur panjang itu bukan tidak mati-mati, tapi terus diingat, dikenang sekalipun sudah puluh tahun meninggal. Disebut-sebut itu umur panjang. Termasuk doa juga. Amal doa lisan tadi ada tuntunannya. Allahumma ufillahu warhamhu dan seterusnya. Doa cuma itu. Aku tak asis, Pak. Ada. Halo, tes. Tadi beritahu. Agak tekut nosin. Halo. Halo. Kau baterai yang dimasuk.